Selamat malam, Anda menyaksikan Forum Fristian bersama saya Fristian Grich. 14 Juni kemarin tepatnya kick off tahapan pemilu 2024 sudah dimulai. Anda ikuti, kita ikuti bersama. Hari-hari ini bukan partai politik justru yang masif dan secara intens untuk mendeklarasikan calon presiden. Justru adalah para relawan. Nah, ini tentu menjadi pertanyaan, bukankah kemudian yang punya hak konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar yang bisa mencalonkan itu adalah partai politik atau gabungan partai politik. Lantas bagaimana nanti kalau relawan justru yang lebih dulu mendeklarasikan. Saya sudah bersama dengan sejumlah narasumber yang hadir secara langsung di studio Forum Fristian. Kali ini kami di tempat berbeda tapi masih di studio di area TVRI Senayan Jakarta. Saya perkenalkan yang hadir di studio terlebih dahulu. Saya sudah lama tidak jumpa. Ada Bang Andi Sundilingga, inisiator kolaborasi warga Jakarta, relawan Anies Baswedan. Selamat malam. Selamat malam, Fristian. Bang Andi, terima kasih sudah hadir di Forum Fristian. Terima kasih sudah diundang. Kemudian di samping Bang Andi ada Immanuel Ebenezer, Ketua Relawan Jokowi Mania yang katanya kami juga intens untuk menggalang dukungan, mendeklarasikan Ganjar ya, betul ya? Iya. Oke. Kemudian di paling ujung ya bersama kita semua juga adalah Mas Khairul Umam ya. Analis politik, Direktur Eksekutif Indo Strategik ya, Direktur Eksekutif Indo Strategik yang bergabung secara Zoom. Apakah sudah bergabung dengan kita? Saya coba sapa. Ada Ahmad Fathul Bari, Wasekjen Partai Keadilan Sejahtera. Selamat malam. Halo. Malam, Assalamualaikum. Assalamualaikum, terima kasih. Saya harap si audionya akan berjalan atau terdengar dengan baik saat kita mengudara. Ada Bang Saleh Daulay, anggota DPR RI fraksi Partai Amanat Nasional. Bang Saleh, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Oke, tadi kalau Anda lihat kami sudah menuliskan di layar ya, relawan deklarasi capres partai politik kapan? Kami mempertanyakan tadi, saya katakan pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan yang punya hak konstitusional ya partai politik gitu. Tapi kok duluan relawan, ada apa Bang Andi? Begini, konstitusional ya, legal formal ya. Tapi demokrasi itu ada mensyaratkan yang lain, apa itu? Substansial, bahwa election itu ditentukan oleh kehendak rakyat. Nah karena itu kita sebagai masyarakat itu punya hak secara prosedural dan secara konstitusional juga diatur bahwa setiap warga negara punya kedudukan yang sama di mata hukum, untuk menentukan preferensinya. Nah itu yang selama ini mungkin dibenturkan dengan partai-partai politik, seolah-olah partai politik ini punya hak konstitusional. Sementara relawan nggak punya hak konstitusional, kemudian dibenturkan. Sebenarnya ini tidak perlu dibenturkan. Justru harusnya partai-partai politik mengadop apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Kalau benar partai politik itu adalah agregasi dari kepentingan publik. Fasilitator dari kepentingan publik. Kalau benar partai politik itu mengambil sebuah keputusan berdasarkan kehendak rakyat banyak. Nah, karena itu dalam hal ini relawan juga termasuk gitu ya. Nah karena itu suara relawan ini penting didengar dari berbagai pihak, mau dari relawan Anies, relawan Ganjar, relawan Prabowo dan lain-lain itu. Yang bisa jadi mereka adalah orang partai atau juga bukan orang partai yang memang merasa bahwa figur-figur yang diusungnya itu adalah figur-figur yang layak untuk masuk dalam kandidasi tahun 2024 yang akan datang. Oke, lantas pertanyaannya adalah nanti partai mana dong yang jadi posisinya relawan dong yang menawarkan kepada partai politik, itu yang terjadi, itu yang bakal terjadi menurut Anda? Relawan mengisi ruang publik. Oke. Partai politik harus menangkap apa yang menjadi isi ruang publik itu. Jangan sampai partai politik itu mengambil keputusan itu keluar dari ruang publik yang justru ikut menentukan nanti siapa yang menjadi pemimpin bangsa ini ke depan. Oke, Mas Umam kan dalam konteks Anies Baswedan kan bukan merupakan anggota partai politik manapun. Berarti sangat optimis dong nanti ada partai politik yang meminang. Ya harus optimis dong. Kan kita harus optimis. Misalnya begini ya. Kita lihat betapa banyak partai-partai politik, kita sudah mengalami berapa kali pilpres. Secara langsung ya, sejak 2004. Dari mulai Pak SBY 2004 sampai dengan 2019 yang lalu. Pak Jokowi terpilih kedua kali. Nah kan tidak semua juga partai-partai politik itu punya calonnya sendiri. Ya. Nah partai politik menangkap
apa yang menjadi preference publik. Salah satu contohnya misalnya katakanlah Pak Jokowi. Pak Jokowi betul orang kader PDIP, tapi kan dia tidak mainstream sebagai elit PDIP. Nah, tapi kan PDIP juga kemudian menangkap itu sebagai sebuah kenyataan di tengah-tengah masyarakat. Anda mau berkaca di tahun 2012 ya maksudnya ya? Ya di 2012 pilkada, di 2014, 2019 itu kan sebagai sebuah kenyataan yang memang terjadi. Nah, memang ada sebagian dari partai-partai politik yang menganggap kehadiran relawan ini semacam ingin mengintervensi atau semacam ingin menekan partai-partai politik ya untuk mengambil keputusan sesuai dengan kehendak relawan. Tidak, jadi jangan dimaknain begitu. Jadi jangan aspirasi itu dipahami sebagai tekanan. Nah itu, jadi yang memahami sebagai tekanan itu yang keliru. Tapi ini sebagai suara, itu di-adjust oleh Undang-Undang Dasar kita. Itu punya hak konstitusional setiap warga negara. Termasuk para mereka yang tergabung dalam relawan. Bang Saleh, memang ada ya partai politik yang merasa relawan itu mendikte partai politik. Ada seperti itu, Bang Saleh? Ini kan kehidupan di Indonesia itu sudah tertata agak lumayan bagus ya dari sisi demokrasi. Banyak negara yang mengakui bahwa pelaksanaan demokrasi di Indonesia ini sudah mulai berjalan dengan baik. Kita sudah mengadakan beberapa kali pilpres ya, alhamdulillah berjalan dengan baik. Meskipun ada ketegangan di sana sini tapi tidak pernah membuat kita chaos. Kemudian sudah mengadakan ratusan kali pilkada di seluruh Indonesia, alhamdulillah hasilnya juga baik, dan ini tentu kita harus jaga. Dan di dalam pertarungan politik dan kontestasi demokrasi yang dilakukan di Indonesia itu selalu saja ada elemen-elemen bangsa yang memang berhak untuk ikut di dalam kontestasi itu, baik secara langsung melalui partai politik maupun tadi yang disebut melalui relawan. Dan itu adalah fenomena yang tidak bisa kita pungkiri. Dan karena itu tentu kehadiran relawan-relawan ini juga tentu harus kita kita hargai, dan adalah hak mereka juga menurut undang-undang untuk berserikat berkumpul untuk menetapkan tujuan bersama mereka dalam rangka membangun konsolidasi hubungan tata sosial kemasyarakatan yang ada di Indonesia. Dan karena itu tentu kita mengapresiasi ini. Dan mudah-mudahan apa yang diinginkan oleh relawan ini nanti pada satu titik tertentu itu sama dengan apa yang diinginkan oleh partai politik. Tetapi penting juga dicatat yang mungkin agak perlu ditekankan adalah bahwa sebaiknya calon-calon kandidat pemimpin nasional dan juga pemimpin di daerah atau kepala daerah itu mestinya memang bisa berkolaborasi atau kalau tidak ya bersinergi dengan partai-partai politik yang ada, sehingga visi misi dan program-program kerja yang ditetapkan oleh partai-partai politik yang secara resmi diakui oleh negara kita yang berhak untuk ikut dalam pemilu itu bisa tersalurkan dengan baik. Dan yang sekarang menjadi kritik di banyak publik itu adalah bahwa kadang-kadang yang menentukan capres-cawapres itu bukan partai politiknya malah justru, tetapi ada survei-survei di luar sana yang didukung oleh para relawan tadi itu yang seakan-akan, tapi bukan menekan sebetulnya, yang seakan-akan mendominasi ruang publik itu yang mengakibatkan lahirnya pemimpin-pemimpin yang tidak dikader melalui partai-partai politik, sehingga dengan demikian ada seakan-akan kesan bahwa partai politik yang semestinya menjadi ranah untuk mendidik ya calon-calon pemimpin itu malah terpinggirkan ya dengan fenomena yang saya sebutkan tadi. Bung Ebenezer, benar ada langkah itu dari relawan. Ya udah kita bikin mempengaruhi opini publik dengan kemudian mengangkat, menyebarkan secara luas hasil-hasil survei yang juga didesain oleh oleh relawan. Itu yang terjadi? Tugas kita sebagai pendukung salah satu kandidat ya tugasnya mempromot. Sama kayak Bung Ucok dengan mendukung Anies, jadi dia harus mempromot apa yang dilakukan oleh kandidatnya. Sosok yang didukungnya. Sosok yang didukungnya. Kayak saya hari ini bicara tentang Ganjar 2024 presiden. Saya akan mensosialisasikan program-program dan
dan kemajuan yang dilakukan oleh Mas Ganjar yang selama ini dinarasikan seakan-akan tidak punya kemampuan bekerja. Kedua, seakan-akan Mas Ganjar ini tidak punya totalitas dan loyalitas terhadap partainya. Tetapi harus dipahami bahwa partai itu adalah alat. Ya. Itu yang paling penting. Kedua, tadi saya sepakat dengan Bung Ucok Sepakat ya berdua ini, ya. gini, bahwa tadi yang disampaikan itu adalah itu prosedural demokrasi. Ya. Substansi demokrasi yang paling penting apa? Partisipasi politik rakyat yang paling penting Melalui itu. relawan menurut Anda. Nah, itu melalui kita relawan hari ini. Karena gini, kita kan punya hak juga untuk menentukan masa depan bangsa ini. Oke. Nah, harus dipahami juga kita menurut peristiwa sejarah, Ya. bangsa ini ada karena relawan bukan karena partai. Jangan salah Kapan dulu. kejadian itu? Loh, pahlawan-pahlawan kita emang ada partai dulu? Enggak ada partai. Ya, ya. Coba sanggah data di mana, sejarah mana bahwa bangsa ini didirikan oleh partai. Enggak kan? Gitu loh. Semua relawan-relawan, pejuang-pejuang itu kan relawan. Termaksud saya waktu 98 yang menuntut adanya multi partai. Apakah saya partisan saat itu? Tidak. Saya sebagai aktivis mahasiswa, sebagai volunteer demokrasi, akhirnya lahirlah implementasi multi partai, undang-undang kepartaian. Pak Bung Ebenezer, Anda sendiri bergerak dari zaman Pak Jokowi sampai sekarang kemudian untuk Ganjar Pranowo, itu karena melihat partai tidak aktif melakukan fungsinya sebagai sarana rekrutmen politik. Lama banget nih partai, relawan saja. Enggak gitu. Kita coba mengisi ruang publik yang tadi disampaikan Ucok tadi, bahwa pentingnya kita ini adalah untuk mengajarkan publik memilih pemimpin itu tidak seperti kucing dalam karung lagi. Hari ini tinggal diuji aja. Kayak kemarin saya coba mendeklar. Partai selalu kucing dalam karung gitu nggak sih? Ya saya nggak tahu ya. Saya tidak mau terlalu jauh ke sana. Tapi saya yakinkan ke publik bahwa tugas kita relawan hari ini coba melahirkan pemimpin-pemimpin terserah. Itu mau Ridwan Kamil, kemudian ada Mas Anies Baswedan, saya sebagai pendukung Ganjar, kemudian ada Mbak Puan. Kita tidak boleh alergi terhadap sosok-sosok kader bangsa. Gitu. Kita ini kadang-kadang kan ada nongol baru langsung ada resistensi gitu loh. Nah kita tidak mau ke depan nanti seperti itu. Makanya saya sebagai pendukung Jokowi coba mewacanakan kekosongan saat itu. Itu saya deklarasi kalau tidak salah tahun 2021. Ya. Itu saya declare, kemudian itu diikuti oleh beberapa kawan-kawan di bawah. Ya. Gitu. Dan sampai detik ini memang elektabilitas dan popularitasnya Mas Ganjar tidak terbendung, tapi bukan karena faktor saya, mungkin faktor Mas Ganjar yang begitu ya hari ini diterima oleh publik lah. Ini kan fakta, hari ini Mas Ganjar diterima oleh publik, kemudian ya walaupun ada entah operasi atau apa namanya, hari ini secara sistematik coba ingin menelanjangi Mas Ganjar secara kinerja dan juga Oleh siapa itu? Ya kita lihat ya, nggak tahu lah teman-temannya Mas Ganjar. Saya nggak mau sebut partainya ya, teman-temannya Mas Ganjar lah. Oke, saya harus declare dulu nih ke pemirsa bahwa saya undang relawan Ganjar Pranowo dan relawan Anies Baswedan. Tadi ditanya sebelum kami mengudara oleh Bang Andi, kok nggak ngundang relawan lain? Kalau saya undang relawan semuanya, numpuk di sini. Ada relawan Erlangga Hartarto, ada relawan Erick Thohir, ada relawan Mbak Puan gitu ya. Tapi coba kita simplifikasi dengan berbicara dengan sejumlah pihak. Saya ke PKS. PKS melihatnya ini sebagai mitra strategis, sebagai pendikte tadi. Ini relawan posisinya seperti apa menurut PKS? Yang jelas pertama kita perlu dudukkan ya bahwa kenapa partai politik dibentuk itu salah satunya juga sebagai bagian dari kaderisasi orang-orang terbaik bangsa ini yang ingin menjadi pemimpin gitu. Dan jalurnya salah satunya yang utama melalui partai politik, dan itu jelas gitu. Makanya kenapa setiap partai politik itu kita punya kaderisasi, kita punya program pembinaan untuk kepemimpinan di antara seluruh kader partai politik. Bahkan apa yang kita ajukan untuk para pemimpin daerah, pemimpin nasional itu juga diutamakan dari kader yang kami bina, karena dengan pembinaan yang ada, lalu pengalaman berpolitik, pengalaman berorganisasi, dan pengalaman bernegara dalam pemerintahan dan juga di parlemen, itu menjadi salah satu bekal utama. Sehingga itu menjadi penting. Itu yang pertama. Tapi demokrasi di bangsa kita memang memiliki hal yang unik gitu. Jadi proses demokrasi di kita ini kan salah satunya juga punya basis popularitas dan akhirnya berujung pada elektabilitas. Dan itu
adalah salah satu ujian bagi partai politik ketika ingin mengajukan calon gitu. Sehebat apapun kader yang ada, tetapi ketika diuji dengan popularitas, elektabilitas, ya tentu kita akan melihat hal tersebut karena itu menjadi bagian dari pilihan publik, dan dalam tanda kutip inilah rezim survei di era demokrasi. Dan itu harus kita sadari. Tetapi yang jelas tadi poin pertama saya itu menjadi penting, dan saya koreksi tadi ya Bung Emmanuel Manager, ya justru di Indonesia salah satu yang di awal juga melakukan upaya-upaya kemerdekaan itulah partai politik. Makanya partai-partai dibentuk sebelum kemerdekaan, ada Inisiatif Parti, ada PNI, ada Partai Komunis Hindia Belanda dan sebagainya. Dan itu menjadi salah satu alat untuk perjuangan kemerdekaan melalui jalur politik, walaupun mereka ditekan oleh banyak pihak. Jadi itu menurut saya dua hal penting ya, bahwa kita partai politik ya tentu berupaya sebaik mungkin melahirkan pemimpin bangsa melalui kaderisasi dan sebagainya. Dan yang kedua, tapi kita memahami juga realitas politik saat ini, demokrasi bangsa kita sekarang yang memang punya basis popularitas, elektabilitas dengan dalam tanda kutip sebuah kondisi yang memungkinkan adanya cara-cara lain, terutama ketika diperlihatkan dengan survei, upaya relawan dan sebagainya. Dan itu tentu semua kita hargai sebagai bagian dari demokrasi bangsa kita dan juga peran publik dalam berdemokrasi. Usai jeda saya akan minta Mas Umam untuk memberikan analis atau pandangan akademiknya. Apakah ini memang bagaimana sebenarnya hubungan seharusnya antara partai politik dan relawan? Kemudian apakah relawan itu muncul secara organik atau justru ini hasrat-hasrat dari para capres kemudian minta ada relawan, atau sebaliknya ada para relawan dulu kemudian muncullah capres-capres? Sesaat lagi di Forum Peristiwa.